Sekarang begini saya simpulkan, dengarkan saya saudara. Yesus Kristus itu ada dua. Yesus Kristus yang untuk Bani Israel dan Yesus Kristus yang mengaku untuk seluruh bangsa. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Kalian sebagai Kristen menganggapnya satu. Anda menggabungkan antara Yesus yang untuk Bani Israel dan Yesus yang mengaku untuk seluruh bangsa. Anda menggabungkan menjadi satu sehingga terjadi kemudian kontradiksi antara pernyataan Yesus anak Maria dengan iman saudara Kristen. Karena kenapa? Karena sejatinya yang Anda sembah itu bukanlah anak Maria, tetapi Yesus Kristus yang berupa roh yang datang kepada Paulus. Itu adalah oknum yang berbeda. Namanya sama-sama ngaku Yesus Kristus, tapi oknumnya berbeda. Satu anak manusia, yang satunya makhluk roh. Dia adalah makhluk halus, gitu kawan. Sampai di sini tidak paham? Ini sayembara saya masih berlaku ya. 15 juta bagi yang sanggup membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus itu adalah anak Maria. Masih berlaku. Kalau ada Kristen yang bisa menjawab, memberikan data akurat bahwa itu adalah Yesus satu. Nabi palsu itu yang datang setelahnya, setelah Yesus, mengaku bertemu dengan Allah, dengan Roh Kudus, atau mengaku bertemu dengan Yesus Kristus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, kata Yesus. Nabi palsunya ini mengaku bertemu dengan Roh Kudus atau mengaku bertemu dengan Yesus Kristus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu penyesatnya itu. Menurut Yesus, penyesatnya datang mengaku bernama Yesus dan mengaku bergelar Kristus. Itu penyesatnya. Tidak ada. Yesus mengajarkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan berkata, akulah Muhammad, dan dia akan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Penyesatnya datang dengan mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Tertulis di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu kawan, tidak ada itu. Penyesat setelah Yesus terangkat ke langit muncul. Penyesat itu mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Nah, itulah yang datang kepada Paulus. Paulus itu adalah utusan daripada Yesus, dialah. Nah, Paulus itu ditunjuk ya Yesus sendiri, rasul dalam perjalanannya. Nah, itulah yang datang mengaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus sebagai penyesatnya. Yang datang kepada Paulus di Damsik itu penyesat, ngaku-ngaku Yesus. Itu ada suara dari langit yang mengatakan, itulah penyesatnya kawan. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang yang berkata, akulah Yesus, ada di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu atau Yesus palsu dan Nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya, setelah dia, itu bernama Yesus dan bergelar Kristus. Makanya setelah kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, murid-murid Yesus tidak ada yang percaya. Makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak Kristen. Paulus mengaku, aku diutus hanya kepada non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15, nomor 16. Makanya kalian itu adalah pengikut Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus mana yang kalian ikuti? Yesus Kristus penyesat yang datang kepada Paulus. Makanya saudara mati-matian mencari bagaimana caranya Yesus yang adalah anak Maria menjadi Tuhan. Tidak bisa, karena Yesus membatasi dirinya hanya untuk Bani Israel. Yesus membatasi dirinya hanya sebagai rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kalian orang luar garis yang kedatangan sosok bernama Yesus Kristus juga. Tapi itu bukan Yesus anak Maria sang penginjil, bukan. Yang datang kepada kalian itu penyesat yang mengaku bernama Yesus Kristus. Begitu kawan.
silakan. Di dalam Kisah Para Rasul 9, Nomor disitulah 5. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kepada Paulus. Nah itulah penyesatnya datang ke Paulus, mengaku Yesus. Yesus anak Maria tidak pernah datang kepada Paulus. Yang datang Ini, kepada Paulus sebentar. itu Yesus lain. Sebentar. Kisah Para Rasul 9 ayat 4, 5, dalam 6, 7, perjalanan dan ke Damsyik. seterusnya. Ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Itu dia. penyesatnya muncul berupa Bang. cahaya. Nah itu Ia berupa datang cahaya. ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, Akulah Yesus. mengapa engkau menganiaya aku? Katanya. Siapa Siapakah itu engkau, siapa? Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu siapa itu? Siapa yang bersuara? Iya. Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Loh, dia mengakukan, akulah Yesus Nah, yang kau iblisnya aniaya itu. penyesatnya datang mengaku bernama Yesus. Coba Anda baca Matius 24, nomor 4 dan nomor Kalau 5. Paulus itu Anda katakan penyesat, dia itu menyaksikan firman Tuhan dan bertobat, dia itu dipenggal oleh Kaisar Nero. Ya justru karena itu dia menggenapi Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Karena dia mengatakan mengatasnamakan Tuhan padahal bukan Tuhan yang kasih dia. Nih, kalau gitu di 2 Korintus 1 ayat 1. Nah itu suratnya itu bisikan dari Yesus Kristus yang adalah roh. Bukan anak Maria itu. Anak Maria tidak pernah mengenal Korintus. Anak Maria tidak pernah mengenal kitab Luka, Roma, Galatia, Filipi, Timotius, Filemon, apalagi Efesus. Itu anak Maria tidak pernah mengenal itu. Yang mengenal itu adalah Yesus Kristus, sang penyesat yang datang kepada nabinya bernama Paulus. Coba dulu 2 Korintus 1 ayat 1, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Bagus, Anda membuka ayatnya Paulus. Sejak kapan kemudian Yesus berfirman, bersabda kepada Paulus? Tidak pernah. Yang bersabda kepada Paulus, yang memberikan kemudian ilham kepada Paulus itu adalah makhluk halus berupa cahaya yang datang kepadanya dengan mengatasnamakan Yesus Kristus. Sekarang saya mau tanya, Anda sering menyalahkan Paulus penyesat. Itu suratnya itu bisikan dari Yesus Kristus yang adalah roh. Bukan anak Maria itu. Anak Maria tidak pernah mengenal Korintus. Anak Maria tidak pernah mengenal kitab Luka, Roma, Galatia, Filipi, Timotius, Filemon, apalagi Efesus. Itu anak Maria tidak pernah mengenal itu. Yang mengenal itu adalah Yesus Kristus, sang penyesat yang datang kepada nabinya bernama Paulus. Coba dulu 2 Korintus 1 ayat 1, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Bagus, Anda membuka ayatnya Paulus. Sejak kapan kemudian Yesus berfirman, bersabda kepada Paulus? Tidak pernah. Yang bersabda kepada Paulus, yang memberikan kemudian ilham kepada Paulus itu adalah makhluk halus berupa cahaya yang datang kepadanya dengan mengatasnamakan Yesus Kristus. Sekarang saya mau tanya, Anda sering menyalahkan Paulus penyesat. Lah itu fakta, itu fakta, bukan menyalahkan. Di mana Al-Quran menyatakan Paulus itu penyesat? Al-Quran mengatakan wa iyaduna illa syaitanan marida. Yang orang-orang kafir sembah. Iya, orang kafir. Paulus, orang kafir. Yang orang kafir. Di mana? Al-Quran mengatakan itu, kawan. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 120. Yang mereka sembah adalah setan yang durhaka, atau dikatakan bahwa yang menjanjikan mereka, angan-angan mereka itu adalah iblis. Itu jelas itu, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Jadi orang kafir, Paulus in the gang, yang telah menerima janji-janji dari iblis, membangkitkan angan-angan kosong dari iblis. Padahal iblis itulah yang menjanjikan tipuan belaka kepada orang-orang kafir. Iblis datang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus anak Maria itu.
Itu iblisnya yang datang kepada Paulus. Dan Yesus pun menubuatkan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Berarti kalau Yesus tidak bohong, akan datang setelahnya penyesat bernama Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak bohong. Nah, sekarang permasalahannya, benar tidak ada sosok datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus Kristus? Ada. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis Wahyu di Pulau Patmos. Itu semua adalah Yesus palsu yang datang mengajarkan Kristen. Yesus yang asli, kawan, Anda cari sejarahnya dari usia dia lahir sampai usia 33 tahun. Dia tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Dia tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Dia tidak pernah mengajarkan. Sabar. Coba Anda lihat di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Sedangkan sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus yang datang yang keluar dari kubur berpesan apa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu berbeda. Kalau Yesus anak Maria, jangan ke seluruh bangsa, tetapi pergilah ke bangsa Bani Israel yang hilang dari Bani Israel. Itu Yesus yang asli. Yang palsu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu Yesus yang palsu itu. Kalau Yesus yang asli, baca di Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa Bani Israel saja. Itu Yesus yang asli. Kalau yang palsu, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Di Itu berbeda satu orang, Bang Zuma, yang disalib ya Yesus sendiri. Oh, tidak bisa, kawan. Berarti ada dua Yesus menurut Anda? Yes, betul. Menurut Yesus, bukan menurut Mana saya. datanya Yesus A dan Yesus B itu yang mana? Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Anda baca. Ada dalam iman kepercayaan kami, Yesus Ya baca memang, karena kalian itu didoktrin seakan-akan Yesus yang datang kepada kalian itu adalah anak Maria, padahal itu bukan, itu penyesat. Silakan Anda baca. Yang menyesatkan itu adalah mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Nah, kami mengakui dia Juru Selamat bagi Bani Israel, tapi dia bukan Juru Selamat bagi seluruh orang. Dia datang hanya untuk Bani Israel saja. Yang mengatakan dia untuk seluruh dunia itu siapa? Yesus mana ada pernah mengatakan itu? Yang Anda baca ini. Mana ada Yohanes, Bang? Yohanes 14 ayat 6. Coba, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Iya kan? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku ini utusan untuk Bani Israel. Maka kami melalui itu. Umat Islam melalui jalan itu. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Umat Islam melalui itu. Bahwa umat Islam percaya Yesus adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel saja. Kamilah yang melalui jalan itu. Bukan kalian. Kalian melalui jalan makhluk yang keluar dari kubur yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Ingat, Bung, di dalam kitab saudara sendiri diterangkan begini. 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah Yesus datang menyatakan dirinya supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Berarti Yesus membinasakan perbuatan iblis, bukan Yesus yang dibinasakan oleh iblis di tiang salib. Itu oknum yang berbeda, kawan. Oke, itu terserah Anda. Di Roma ya bukan terserah saya, itu Bible yang mengatakan kayak begitu. Ya, Roma saya tidak mentafsirkan. Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 8, kawan. Anda Quran baca. hanya sebagian berita para rasul. Al-An'am 34. Anda baca, kawan, 1 Yohanes 3 nomor 8. Yesus datang membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Jangan dibalik. Iblis membinasakan Yesus, jangan dibalik. Kalau saya Kenapa, Bang?
Guru saya tadi tolong dinaikkan dulu. Bukan guru itu, orang Bukan guru sedeng itu, itu bukan bang. guru. Berarti guru saya Sakit jiwa itu. Bukan orang gila itu, orang gila. Berarti Orang gila Anda itu. berguru sama orang gila. Roma 10 ayat 9. Nah itu bisikan Yesus Kristus yang datang kepada Sebentar, Paulus. sebentar. Beda. Sebentar. Di Roma 10 ayat 9. Barang siapa Sebab kamu berkata dengan mulutmu sebentar. Yesus adalah Tuhan, maka engkau Sebab akan jika kamu diselamatkan. mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, pertanyaan saya. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pertanyaan Karena saya berkata, itu. barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Oke, Coba, saya tidak ada saya tes. bertanya Ini boleh Bang kan? Juma, Anda Iya. baca ayat dulu. Aja Yesus yang dimaksud di kitab Roma itu bukan anak Maria. Yesus yang dimaksud di dalam kitab Roma itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus yang menginginkan seluruh bangsa mempertuhankan dirinya. Beda kawan, semakin Anda membaca surat-surat Paulus, semakin Anda membuka tabir rahasia yang dirahasiakan selama ini bahwa Kristen ini adalah pengikut setan yang Sekarang datang kata kepada Anda, Paulus. Yesus ada dua di perjanjian lama. Yesus anak Maria dan sekali. Yesus yang mana lagi? Yes. Yesus yang bukan manusia. Yesus bukan Ayo. manusia. Baca Di mana Galatia ayatnya 1 itu? nomor 11. Di mana? Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Anda baca. Galatia 1. Nomor 11 nomor 12. Silakan saudara, silakan. Baik, izin abang semua. Iya, lanjut. Izin Yesua sebentar ya, teman-teman jangan lupa ditetep layar dan jangan lupa ya love orange itu ada korun nanti boleh dikasih love orange karena kalau tidak ada love orange akun kita ini agak goyang. Kalian paham kan biasanya? Sudah pasti paham. Beberapa di sini ada yang namanya bani-bani dan Roma-Roma ya. Untuk selanjutnya teman-teman saya bacakan sebentar ya Yesua ya sembari kamu mencari. Ada tertulis. Lihat teman-teman di kisah para pembuat kejahatan, bilangan dan bilangin, kejadian dan kejatuhan hasil dari penyelidikan. Ada 4 penulis kafir parah tersesat lama mengikuti iblis Farisi rambut sedikit di kepala, mengumpulkan cerita narasumber daripada warga, juga menyelidiki dari pemuda setempat dan tua-tua. Menyatukan cerita dengan ajaran pagan Dewa Yunani Roma, kami mendengarnya tertawa terucap mati meja. Apabila kalian melihat si botak pembinasa keji bertemu dan memakai nama dengan ilusi, jangan imani, jangan percayai, dan jangan ikuti. Tapi kafir imani dengan dongeng cerita halusinasi, wajar kalian disebut limbah Yunani. Pantas dungu dan sesat kalian sampai kini. Kafir setan bilang bayi itu adalah sesembahan, lahir langsung bisa main futsal dan balap motoran. Kafir setan bilang bayi itu juga Tuhan, lahir bisa pargoy dan hacking di pegunungan. Masya Allah, kafir penyembah klakson motor legenda sekarang ya. Kalau naik cuma congor doktrin dan dogma, bayi comel menjelma jadi Tuhan manusia, lalu berubah seperti Power Ranger merah, reinkarnasi menjadi kura-kura ninja, mendingan kau sembah karung pupuk urea. Segala firman dan data Bang Zuma sudah bacakan, tapi kalian gak terima dan meniadakan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi satu gerobak jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Ingat, dari zaman dongeng dewa-dewi pagan sampai di zaman canggih ilmu pengetahuan, kafir kosong seperti tabung gas kilauan sampai sekarang percaya dosa sengketa yang diwariskan. Ya, sekali lagi, Yesus berkata hanya untuk Bani Israel, bukan untuk sales agama portabel. Yesus tidak pernah menyuruh berbusana perlente dan style, kok malah kalian necis seksi terlihat mentel. Sekian, stay tune, lanjutkan. Oke, saya Bang Juma, saya mau menjawab Yesus itu satu-satunya firman Allah yang menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 11. Salah Anda baca Matius 4 nomor 4. Semua manusia berasal dari firman. Sebentar. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa. Berarti di sini tidak ada yang lain. Tidak ada yang dimaksudkan Anda Yesus yang lain. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan di ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, berarti tidak ada yang lain.
Yang ada di Oke. pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti kalau Berarti- Anda mengatakan Yesus itu ada dua, itu menurut narasi Ambang sendiri. Nah, sekarang gini, kalau Anda mengatakan anak Maria itu anak tunggal, berarti betul yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, karena Yesus itu hanya satu. Tapi kok ada Yesus Kenapa baru? Yesus hanya satu? Lah, coba Anda baca Matius, coba Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Berani enggak Anda baca? Penyesat-penyesat, Bang. Sekarang Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Berani enggak Anda baca? Sebentar. Coba. Nah, silakan. Galatia. 1 nomor 11 nomor 12. Ini judulnya bagaimana Paulus menjadi rasul. Hmm. Sebab Bacalah aku itu. menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, bukan Injil sembarangan manusia-manusia karangan manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, benar. Bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, Tapi tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. nah, sekarang pertanyaan saya, anak Tuhan yang tunggal itu anak manusia atau bukan? Iya, dia menjadi manusia yang dimaksud Eh, dengan anak Paulus anak itu. Tuhan anak manusia atau bukan? Bentar, saya jelaskan. Yang Ya, dimaksud anak dengan Injil manusia ini bukan manusia. Bukan. Yang Yesus anak Maria ini daripada anak Yesus manusia itu atau bukan? Saudara, jangan pura-pura bingung. Yang datang keluar dari Maria itu manusia atau bukan? Iya, manusia tetap. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Sebentar saya jelaskan konteksnya. Kalau Injil yang kuberitakan itu Injil manusia maksudnya. Bukan Injil manusia. Yang bukan dari Yesus. Yang bukan dari Yesus itu kan manusia-manusia juga, pengajar-pengajar palsu. Bagaimana Karena aku ceritanya? bukan menerima dari Manusia. pengajar-pengajar Berarti palsu. bukan dari Yesus, berarti bukan dari anak Maria kan? Yesus itu memang diutus firman-Nya mulai menjadi manusia. mulai ngaco, mulai jurus makhluk keluar dari kubur kau pakai kawanku. Yesus Ini, anak Maria itu manusia. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Yang dimaksud di situ adalah anak Maria, Yesus, manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi ngaku Yesus Kristus. Berarti ada dua Yesus. Lagian Yesus kan berkata tuh, cuman Anda nggak berani baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5, akan datang penyesat memakai nama Yesus dan berkata dirinya adalah Kristus. Berarti penyesat setelah Yesus menurut Yesus bernama Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu ada dua oknum, satu nama, dua pribadi, satu manusia, satu bukan anak manusia. Itu kawan. Lagi-lagi yang kamu ikuti, yang Kristen ikuti adalah Yesus yang adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Coba, berani enggak Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5, baca coba. Berani enggak? Matius 24 Yang nomor saya- 4. Saya membuktikan secara akurat bahwa yang datang Lima, kepada habis ini Paulus itu giliran saya adalah tanya. anak. Ya. Silakan. Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Sekarang aja zaman sekarang Nah, banyak betul. pengajar-pengajar palsu, penyesat-penyesat palsu itu banyak. sekarang menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama Yesus dan mengatakan dirinya adalah Kristus. Kalau digabungkan berarti penyesatnya bernama Yesus Kristus. Betul tidak? Loh, memang sekarang itu banyak Enggak, penyesat-penyesat bukan, yang jangan sekarang. Kan itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada orang yang ada hari ini. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Kenapa larinya ke sekarang? Yesus berkata kepada Bani Israel, "Hei Bani Israel, muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang." Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus berdasarkan dalil itu, penyesat itu bernama Yesus dan bergelar Kristus, alias Yesus Kristus, dan akan banyak menyesatkan orang. Nah, kebetulan Kristen ini disebut pengikut Kristus. Kristus mana yang diikuti oleh Kristen?
Yang dimaksud Kristus yang dengan anak manusia, tunggu. Mesias palsu itu, Kristus yang anak tidak- manusia atau Kristus makhluk roh? Kan kalian penyembah roh, betul? Ya, Betul kan? Nah, berarti kalian itu pengikut makhluk roh yang datang mengaku Yesus Kristus. Sedangkan Yesus tidak anak paham, Maria Bang. itu bukan makhluk roh. Tidak, Yesus anak Maria itu adalah manusia. Makanya tadi saya katakan, coba Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 6. Baca. bentar sebelum Apa yang diperanakkan oleh roh adalah roh. Apa yang diperanakkan oleh daging adalah daging. Maria adalah daging, memperanakkan daging. bentar Bang Juma. Ayo. Ini mau saya Ah, bukakan di. Jadi kenapa Yesus Sang Firman itu menjadi manusia, Bang Juma? Itu yang harus dipertanyakan. Kenapa? alam semesta ini semuanya berasal dari firman. Sama Tapi seperti yang menjadi Yesus. manusia hanya Yesus, Bang. Tidak ada firman menjadi manusia, tak ada. Maksudnya Bang. itu. Enggak ada. Sebentar, Siapa? sebentar. Mana dalilnya? Coba kau tunjukkan di mana dalilnya firman menjadi Yesus. Enggak ada. Enggak ada, Bang. Sebentar. Gimana dalilnya Yesus adalah Di firman? ayat di Quran surat 4171, Isa itu Rahullah, Rasulullah, dan Kalimatullah. Kalimat itu apa? Kalimat itu bahasa Arab. Kalimat itu artinya apa? Perkataan atau kata-kata. Nah, Yesus ini adalah perkataan Allah. Memang betul. Nah, dia berasal dari perkataan. Iya, benar. Berarti sama dengan Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak yang tunggal Bapa, satu-satunya, tidak ada yang lain. Karena kata Yesus, Kalau begitu, di Yohanes kalau 3:16, tidak ada yang lain, berarti tertolak yang Akulah datang kepada jalan Paulus. kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Hanya Berarti Yesus. harus melalui dia. Berarti Betul. harus melalui dia. Jangan melalui makhluk yang datang mengaku Yesus Kristus di Paulus. Ayo. Paulus itu adalah rasul Yesus, Yesus sendiri yang Yesus menyuruh dia, itu memanggil Yesus dia. lain. Itu Yesus lain, Cak Ayu. Yesus Alamak, ini lain. orang. Lu. Penyesatnya menurut Yesus datang dengan memakai nama apa? Ayo. Maka itu Bang Juma, yang dikatakan penyesat itu adalah Adalah yang mengaku Yesus ada dua, itu siapa? Iya ampun, Yesus sendiri mengatakan penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Itulah yang Kristus." dikatakan penyesat, yang mengatakan Yesus lebih dari satu, itulah. Sekarang saya tanya sama saudara, betulkah Paulus mengatakan bahwa Yesus datang kepadanya tapi bukan manusia? Ya, itu kan suara Yesus yang dari langit. Oke. Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Apakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Kena kau Memang kan? benar, Yesus itu Kena. datang Tepat. sebagai manusia. Bang Juma, sebentar dulu. Paulus mengatakan datang Yesus kepadanya bukan sebagai manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bahwa waktu perjalanan Inilah ke yang Damsyik, itu kan Yesus sudah naik ke surga. Iya, Maka yang itu- datang kepadanya manusia atau bukan? Itu Yesus yang suaranya datang Yesus. kepadanya adalah Yesus yang datang Maka kepadanya itu itu kata Yesus Paulus. manusia atau Yesus bukan? Sebentar, maka itu kata Paulus, siapakah engkau Tuhan? Terus jawab Yesus apa? Akulah Yesus Iya. yang kau aniaya itu. Tampaknya itu nggak ada, Iya. tapi suaranya ada. Maka itu Paulus mengerti. Nah, itu manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? Nah, suaranya Yesus. Yesus kan sudah duduk di Manusia sebelah kanan atau Bapa. bukan? Manusia atau bukan? Suaranya Yesus. Manusia atau bukan? Yo, Yesus sudah di surga, Bang. Manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus. Iya. Suaranya Yesus. Manusia atau bukan? Ya, suaranya Yesus adalah Yesus itu sendiri. Manusia atau bukan yang datang mengajarkan Injil kepada Paulus? Bernama Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Ya, suaranya Yesus. Berarti ya memang Yesus Manusia atau bukan? sendiri. Sebentar, saya bacakan. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri.
Silakan. Jadi tiba-tiba Kisah Para Rasul 26 ayat 13, tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Cahaya matahari aja kalah. Ini lebih terang dari cahaya matahari. Turun Yesus dari berkata, langit meliputi aku dan teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa apa? Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galarangsang, tetapi aku Galarangsang. siapakah engkau Tuhan? Lalu apa kata Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa lain, dan aku mengutus engkau kepada mereka. Untuk apa? Membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Kita mendapat bagian dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikhusus. Itu Yesus anak Maria atau bukan? Iya. Dari mana Anda tahu? Loh, inilah aku Yesus yang kau aniaya itu. Iya, kan penyesatnya muncul mengatasnamakan Yesus, kata Yesus yang asli. Berarti intinya Anda tidak mempercayai kitab yang ditulis Paulus. Saya percaya bahwa itu adalah iblis yang menyamar Yesus. Anda baca Lukas 10 nomor 18, lalu kata Yesus kepada mereka. Sebentar. Sabar. Saya teruskan Anda dulu. katakan Yesus menyamar sebagai apa? Iblis menyamar sebagai Yesus. Bagaimana iblis berkata kepada iblis? Kisah Gimana Para Rasul ceritanya? 6 ayat 18 untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa. Kamu ngerti iblis nggak kepada yang Allah. dikatakan iblis itu? Apa Loh, yang dia dikatakan? berbicara tentang dirinya sendiri, Bang. Iya, jelas sekali iblis itu mengatasnamakan dirinya sebagai pembawa kebenaran. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus mengatakan bahwasanya penyesatnya mengaku Yesus dan penyesatnya mengaku Kristus, itu sudah tergenapi. Ketika Anda mengatakan yang datang kepada Paulus bukan manusia tapi berupa cahaya, Lukas 10 nomor 18, Yesus sendiri berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Astrape. Dan kata Anda yang berbicara kepada Paulus ini iblis yang Iblis. menyamar. Oke, Yes. sekarang anggap aja Anda benar lah sudah. Iblis Ya, yang pasti berkata. benar. Pasti Oke, benar. kenapa di Kisah Para Rasul yang selanjutnya dibaca untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa Kecil itu, Bang. kepada Bang. Allah. Loh, kenapa Kecil dia itu. mengatakan dirinya dan Kecil mengabdi itu, Bang. kepada Allah, Kecil. Itu kecil. supaya Itu mereka tak ada oleh apa-apanya. iman kepadaku Dengarkan saya. pengampunan dosa. Iblis nggak bisa mengampuni dosa manusia. Dengarkan saya, kawan. Dengarkan. Kau baca Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Kamu tolong baca itu. Baca coba. Supaya Anda paham bagaimana cara iblis itu bekerja. Silakan. Anda baca. Bantu saya, Anda baca. Mau nanya nih. Anda baca Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Bantu saya, Anda baca. Silakan Anda baca. Bagaimana cara iblis menyesatkan, itu di situ caranya, coba lihat. Dia mengaku Mesias begitu. Bukan. Anda baca Kisah Para Rasul 16. Ya, habis ini saya bertanya ya. Iya, silakan. Yang Kristen lain yang boleh naik dong, bantu. Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. diinterogasi terus ini. Memang kata Yesus ada ayatnya, berita salib memang suatu Itu bukan kebodohan bagi Yesus, mereka Paulus. yang akan binasa. Maaf ya Bang. Itu perkataan Paulus. Lagi-lagi perkataan iblis yang datang kepadanya yang mengatakan itu bukan Yesus anak Maria. Para Rasul berapa? 16, nomor 16 sampai 18.
Ya, 16 sampai 18. Kisah para Rasul 16. Sampai 18. 16 sampai 18. Coba Anda baca. Oke. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Itu sihir-sihir ya. Dengan sihirnya tadi, dia memperoleh penghasilan yang besar. Ya bernubuat palsu lah apalah. Terus dia ini mengikuti Paulus. Dan kami dari belakang, ini Paulus ini bersama teman-temannya, ada berapa yang murid Yesus. Dan kami datang dari belakang sambil berseru katanya, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, nggak tahu Paulus ini kan nggak senang diikuti terus sama tukang tenun tadi. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh jahat itu. Jadi bagaimanakah Anda mengatakan Anda mengatakan Paulus itu adalah roh yang dari iblis roh bisa jahatnya mengusir tadi, iblis, soalnya iblis gak bisa mengusir iblis. roh jahatnya tadi memproklamirkan Paulus sebagai apa? Aduh bang, capek saya bang, mau istirahat dulu sebentar. Apa bang? Tadi roh iblisnya memproklamirkan Paulus sebagai apa? Yang di mana? Loh, tadi yang teriak tadi itu orang yang kemasukan roh jahat. Dia teriak apa? Inilah Dia Paulus, utusan yang maha tinggi. Betul? Nah, iblis aja bisa menyamar sebagai malaikat terang untuk memproklamirkan kemudian Paulus. Lalu kenapa Paulus kemudian mengusir iblis yang memproklamirkan kerasulannya? Paulus itu mengusir roh jahat yang pada diri perempuan itu. Bagaimana? Apa salahnya? Apa kesalahan daripada roh jahat tadi? Iya, karena dia mengikuti Paulus dari belakang. Apa kesalahannya? Bukankah dia berteriak-teriak bahwa Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi? Salahkah? Ya, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Sambil katanya, berteriak. Orang-orang ini Berseru, adalah hamba katanya. yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan. Jalan ke ya, Anda Keselamatan. salah mengartikan ini. Enggak. Sekarang permasalahannya kenapa Paulus keberatan ketika iblis berteriak kalau dia itu adalah rasul, dia adalah juru selamat. Kenapa? Oke, silakan. Bang Juma, saya catat Bang Juma, maaf. Silakan. Jadi di ayat 16 itu mengatakan, catat ya, ada seorang hamba perempuan yang mempunyai Tukang sihir. Tukang sihir. Sebentar. Jadi tukang sihir ini ngomong kepada Paulus gitu kan? Ahli Terus, sihir aja masalahnya? tahu. Ahli sihir aja tahu ini Bang Cuma. Dia berkata sama Paulus. Iya. Bang Cuma nggak tahu. Orang ini Apa adalah itu? hamba Allah. Iya, itu dia maksudku. Sebentar. Iblis yang berkata Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Iya, Ayo. iblis saja tahu. Anda kok nggak tahu? Tahu. Sekarang kalau Anda kalau memutar kemudian saya tidak memutarbalikkan. Kenapa Paulus mengusir iblisnya? Karena dia tidak tahan lagi atas gangguan itu. Siapa yang diganggu? Orang memproklamirkan kerasulan dia kok. Nah, Jawabannya adalah sabar. sebentar, Jawabannya adalah Paulus tidak ingin diketahui orang banyak kalau iblis yang mendukung kemudian dirinya. Loh, Anda memutarbalikkan. Memang Anda ini. Begini, Gimana dong? Gimana dong? Catat. Paulus tidak ingin diketahui kalau yang mendukung dia jadi rasul sebenarnya adalah setan. Sebentar, Bang Juma, sebentar. Bang Juma, ini. Ya gimana kawan? Di kisah Gimana? para Rasul 16 itu ada perempuan yang mempunyai roh tenung. Yes. Sebentar, roh tenung, roh penyihir. Roh tenun. Iya betul. Nah, terus Berarti dia ini Iblis. seorang penyihir.
Berarti iblis toh yang ada di dalamnya toh. Iya, sebentar. Iblisnya Nah, memproklamirkan sebentar dulu. nabinya, rasulnya. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Ya gimana? Jadi roh penyihir ini yang ada di dalam perempuan itu mengetahui, Aywa. mengenal. Kalau Paulus itu adalah rasulnya, utusannya. Iya, jadi roh iblis ini tahu. Seperti begini, waktu pada saat roh jahat gimana? itu mengenal Yesus adalah Tuhan, roh jahat mengenal. Iya. Waktu di kuburan sekarang- itu. nah, "Hai sekarang anak iblis- Tuhan, apa urusanmu dengan aku?" katanya. Itu roh Nah, sekarang Allah, iblisnya. iblis mengenal. Iblisnya datang kepada Yesus, menguji Yesus atau memuji Yesus. Sebentar, kita belum sampai ke sana. Ini tentang pengenalan. Bentar, Bang Juma. Jadi di Ketika sini- iblis datang kepada Yesus, menguji Yesus atau memuji. Menguji atau memuji. Sedangkan di Paulusnya dipuji oleh majikannya. Bentar, Bang Juma, sebelum melompat ke sana kita bahas satu ayat ini dulu. Habis ini giliran saya nanya dah. Habis itu saya mau turun. Nah, Juma. Enggak, Jadi, batal Rasul. saudara Yosua dapat 15 juta batal, enggak jadi. Enggak berhasil. 15 juta ya, Bang? Iya, kalau Anda mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, 15 juta saya transfer. Tapi ternyata Anda nggak sanggup. Iya, sama-sama. Pasal Rasul 16 itu kan ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung ini Iblis. iya berkata kepada Paulus. Anggap aja begitu kan, berarti dia itu mengenal. Sebentar, Anda arti mengenal tidak? Mengetahui. Tahu, saya tahu. Maka itu roh itu berkata, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Berarti salah yang dikatakan Anda bahwa Paulus ini menyesat. Padahal roh iblis ini aja tahu. Dia berkata kepada Paulus, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Nah, terus kenapa Paulus keberatan? Kenapa Paulus marah? Iya, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Jadi dia mengikuti terus. Bagus dong. Ya, sebentar. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ya terus diikutin tiap hari. Mungkin bosan dia. Ya berpaling dan berkata kepada itu. Ya kan, di sini kan Paulus, nah, ini kita berbicara fakta. Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Jadi roh yang di dalam roh yang jahat itu diusirnya dari perempuan itu. Dengan demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu keluarlah roh itu. Jadi bagaimana mungkin si Paulus ini yang Anda katakan roh jahat mengusir roh jahat? Saudara, Anda baca buku Ayub, kitab Ayub nomor 1, bab 1 nomor 12. Jadi ditanya Bang Zuma, Anda itu jangan bertanya terus. Enggak, jawabannya Dan ada di yang situ. ditanya. Sebelum Anda bertanya, jawabannya sudah saya sebut lebih dulu. Iblis datang ke surga, minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Nabi Ayub. Ada dalam dalilnya. konteksnya. Maka Tuhan berfirman kepada iblis, nah segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Hanya Itu jangan kan di dalam roh. mengulurkan tanganmu Jadi roh itu bukan terhadap kecil dirinya. seperti di ruangan suatu ruangan. Kemudian Anda jangan pergilah bayangkan di iblis suatu dari hadapan ruangan. Tuhan. Anda Tuhan. jangan waktu itu jangan melihat di suatu ruangan, bukan begitu maksudnya. Loh. Kita nggak Tuhan tahu itu datang. pada saat Allah berbicara Iblis kepada datang, iblis, kawan. apakah Iblis. itu ada di tempat yang lain atau jaraknya Iblis jauh? Kita datang. nggak tahu. Iblis datang di hadapan Tuhan, kawan. Baca Ayub 1. Iya, pernah saya baca. Pernah. Nah, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga. Karena sesungguhnya kamu terkutuk. Terus? Nah, lalu kemudian Allah mengatakan, kutukanku ini menimpamu sampai hari kiamat. Iblis menjawab, wahai Tuhanku, kalau begitu berilah penangguhan kepadaku sampai hari aku dibangkitkan. Nah, inilah yang datang kepada Paulus. Loh, sebentar. Begini, kalau menurut kitab Taurat Yahudi, Gimana Taurat ceritanya? dia dari Taurat. ya, tadi kan ada hubungannya, kata Yesus, aku dinubuatkan
Gimana? Nggak ada hubungannya dengan Yesus, nggak ada hubungannya dengan setan itu nggak ada. Ada di ini. Apa tadi di hubungannya kejadian itu dengan Lukas Yesus? 24 ayat 44-45 harus digenapi tentang aku di kitab Taurat. Nabi-nabi. Tolong tunjukkan di Taurat mana tertulis Tuhan mengizinkan kemudian pembunuhan terhadap orang benar demi menebus dosa. Di mana? Justru di Taurat yang tertulis itu jangan kau bunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Ya benar. Ya memang betul, terus masalahnya di mana? Gimana tadi itu? Coba dibaca lagi baik-baik kejadian 3 tadi itu, coba nomor 23. Coba Anda baca lagi. Sebentar, saya mau turun. Terima kasih sudah. Terima kasih semua abang-abang. Oke guys, demikianlah tadi ya telah kita saksikan bersama-sama. Udah subscribe. Terima Kasih. Semoga panjang umur, amin ya robbal alamin.